1. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. 2. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata, jangan mendekati, seperti ayat tersebut, merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Sebagaimana sebuah perumpamaan, barang siapa yang berada di sekeliling suatu jurang, ia dikhawatirkan akan terjerembab ke dalamnya. Demikian juga dengan mendekati perbuatan zina, dikhawatirkan akan membawa seseorang benar-benar melakukannya. Adapun terhadap perilaku selain perbuatan zina yang tidak memiliki rangsangan yang kuat untuk melakukannya, maka biasanya larangan tersebut langsung tertuju kepada perilaku itu, bukanlah larangan mendekatinya. 3. Hukuman bagi pelaku perbuatan. Zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga, zina muhsan, atau belum berkeluarga, ghairu muhsan, maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu A. Hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. B. Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah 1. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. C. Hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut, atau yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini. 1. Perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. 2. Pelakunya adalah mukallaf. Bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal atau gila melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara syar'i. 3. Dilakukan secara sadar tanpa paksaan, artinya kedua belah pihak saling menghendaki, bukan karena paksaan, karena jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam hal ini pelaku tetap dikenakan hukuman had, sedangkan korban tidak dikenakan hukuman. 4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu A. Saksi.
Para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 orang saksi. Menurut ijtima' ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki, beragama Islam, balik, berakal sehat, hifzun, mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat dan adil. Apabila ada satu saksi perempuan, maka perempuan tersebut harus 2 orang sehingga dapat dikatakan saksi. Dengan kata lain, 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. B. Pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. C. Adanya karinah. Indikasi kehamilan. Seorang perempuan wajib dijatuhi hukuman haid jika perempuan yang hamil tersebut tidak memiliki suami. 4. Menelaah isi dan kandungan Quran Surah Al-Isra, ayat 32. Di satu sisi, seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu sesuatu yang kotor dan menjijikkan serta akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia jika terjadi penyimpangan dalam penyalurannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra, ayat 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya, maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan, pada kalimat, dan janganlah kamu mendekati zina, dengan melakukan hal-hal yang keji, meskipun hanya dalam bentuk hayalan sekalipun. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun, serta merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Berikut ini merupakan contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu 1. Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan dan batasan agama. Berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman dan hal-hal lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. 3. Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten, tayangan video, film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual, VCS. 5. Membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan serta memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Begitu kejinya perbuatan zina, Sayyid Qutb pun menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat beberapa keburukan yaitu A. Penempatan asal-muasal kehidupan, sel sperma dan sel telur, bukan pada tempat yang sah. B. Berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. C. Berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinaan tersebut dibiarkan lahir dan hidup. D. Tidak jelasnya nasab seseorang, sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. E. Keluarga dari pelaku perbuatan perzinaan menjadi rapuh. Sedangkan keluarga merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan menyiapkan generasi muda yang memikul tanggung jawab pada kehidupan selanjutnya. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami, Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat, yaitu 1. Dampak yang ditanggung di dunia. A. Menghilangkan kewibawaan pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan dan menjadi sampah bagi masyarakat.
B. Menyebabkan kefakiran. Tidak jarang, perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin, karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya, dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. C. Memperpendek umur. Perilaku zina juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya seperti halnya HIV, AIDS, kanker, penyakit kelamin dan sebagainya yang bisa mengantarkannya kepada resiko kematian. 2. Dampak yang akan ditanggung di akhirat. A. Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. B. Mendapat hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. C. Mendapat siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di akhirat. Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain adalah 1. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. 3. Garis keturunan nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. 5. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. 6. Apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Sedemikian buruknya perbuatan zina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, apabila seseorang melakukan zina, maka iman telah lepas dari dirinya sebagaimana hadis berikut ini. Demikianlah, begitu banyaknya dampak negatif dari perbuatan zina, sehingga seyogianya menjadi ibrah dan bahan untuk refleksi bagi masyarakat terutama pemuda dan pelajar, yang sedang berjuang untuk menyiapkan masa depan dan menggapai cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Agar selalu berhati-hati dan menjaga diri supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang melampaui batas dan norma agama. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Hendaklah para pemuda dan pelajar khususnya mampu untuk menjaga pergaulan, menundukkan pandangan dan melindungi dirinya agar tidak terjerumus pada perbuatan zina yang akan menghilangkan kewibawaan, harkat, martabat dan kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama manusia.